Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 8 dan 9. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tikarnya dan berjalan. Saudara dan saudariku yang kekasih, sakit penyakit tidak seharusnya hanya dipikir-pikir saja. Ini tidak akan mendatangkan manfaat apapun. Agar penyakit yang diderita dapat dilenyapkan, maka orang harus mau mengambil tindakan. Seringkali tindakan yang harus diambil juga cukup dilematis, di mana si penderita harus memilih dengan bijak beberapa pilihan yang semuanya tidak enak. Apakah harus operasi atau cukup dengan terapi saja? Apakah harus terus-menerus minum obat atau mengambil risiko membiarkan penyakit itu berkembang tidak terkendali? Semua ada harga yang harus dibayar, ada akibat-akibat yang akan ditanggung. Di mana kita harus mau mengorbankan sesuatu. Itu bisa berupa waktu kita, tenaga kita, biaya, atau bahkan juga rasa bosan, jenuh, dan lain sebagainya. Hanya mereka yang bijak dan mau menyerahkan urusan kepada ahlinya yang akan dapat mengalami apa yang terbaik bagi dirinya. Saudaraku, dalam bidang rohani, penyakit-penyakit jiwa juga tidak boleh dibiarkan. Itu tidak bisa hanya dipendam dalam hati dan membiarkannya terus-menerus menggerogoti hidup kita. Ini akan membawa kita kepada suasana kehidupan yang tidak nyaman, kehilangan damai sejahtera dan ketentraman kita. Ini terjadi misalnya ketika suatu saat kita terlibat suatu konflik yang telah membuat kita merasa tidak mampu untuk merukunkan diri kembali. Karena pihak yang di sana dengan keras kepala menolak untuk mengakui kesalahannya misalnya, atau tidak mau untuk meminta maaf. Kondisi ini cukup berat. Di satu sisi kita ingin tuh tetap hidup rukun, tetapi di sisi lain ada orang-orang yang bermasalah dengan kita, tidak peduli, bahkan cenderung terus-menerus memprovokasi kita atau mencari-cari kesalahan kita. Saudaraku, dalam kondisi yang seperti ini, kita tidak boleh menyerah. Ini adalah saatnya untuk bertindak. Kita tidak boleh hanya terus-menerus memikirkannya, menyesalinya, meratapinya, tetapi hendaknya kita kumpulkan keberanian kita untuk kita mengambil tindakan yang nyata. Seringkali ini harus disertai dengan pengorbanan-pengorbanan. Sesungguhnya ini adalah senantiasa berkaitan erat dengan panggilan iman kita. Bukankah sebagai orang Kristen, panggilan kita bukan untuk memelihara konflik, melainkan untuk mengelolanya, untuk mencari penyelesaian yang terbaik. Tuhan itu memanggil kita untuk mengampuni dan mencari damai sejahtera dengan sesama kita. Apapun latar belakangnya, apapun kondisinya, kita tidak boleh berdiam diri dan terus-menerus memelihara konflik yang ada. Seringkali bahkan kita dikehendaki Tuhan untuk berenang melawan arus. Ini mungkin berbeda dengan standar-standar umum yang berlaku di tengah masyarakat, di mana orang kalau tidak salah, dia tidak perlu untuk datang meminta maaf. Orang kalau dia tidak melakukan sesuatu yang keliru, dia tidak perlu untuk datang lebih dulu dan mengajak orang lain untuk berdamai dengan kita.
Juga kadang-kadang kita harus berani melawan tekanan-tekanan yang berasal dari lingkungan kita. Untuk berani mengambil keputusan yang berbeda demi menepati perintah-perintah Allah. Karena kita percaya perintah Allah senantiasa bertujuan untuk damai sejahtera. Marilah kita tidak menghindar untuk mengambil langkah pertama demi perdamaian, yaitu dengan lapang dada, ikhlas dan tulus meminta maaf lebih dahulu kepada orang yang berperkara dengan kita. Bahkan apabila kita sesungguhnya merasa bahwa kita sama sekali tidak bersalah. Kita harus berani mengorbankan perasaan kita, mengorbankan bahkan mungkin semacam harga diri kita. Kita harus berani merendahkan diri demi perdamaian, demi kenyamanan hati kita. Saudaraku, marilah kita periksa diri kita sendiri untuk melihat apakah kita menderita dari kelumpuhan rohani. Dan jika perlu, marilah kita mohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan kita. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.